Selamat pagi, Dokter Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ki Ageng Mangirwanabaya. Saya dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter. Sekarang saya akan melakukan presentasi tentang anatomi klinis sistem kardiovaskuler. Untuk materi yang pertama, yaitu anatomi dan fisiologi jantung normal. Jantung merupakan organ berongga dan berotot seukuran kepalan tangan. Organ ini terletak di rongga toraks sekitar garis tengah sternum di sebelah anterior dan vertebra di sebelah posterior. Jantung memiliki dasar lebar di atas dan meruncing membentuk titik di ujungnya, yaitu yang kita sebut apex yang berada di bagian bawah. Jantung terletak menyudut di bawah sternum sedemikian sehingga dasarnya terutama terletak di kanan dan apex di kiri sternum. Batas jantung kanan dibentuk oleh atrium kanan, sedangkan batas kiri dibentuk oleh auricula kiri dan di bawah oleh ventrikel kiri. Batas bawah terutama dibentuk oleh ventrikel kanan tetapi juga oleh atrium kanan dan juga apex oleh ventrikel kiri. Batas-batas ini penting pada pemeriksaan radiografi jantung dan juga jantung dibagi oleh septa vertikal menjadi 4 ruang. Ruang yang pertama yaitu atrium kanan, yang kedua atrium kiri, yang ketiga ventrikel kanan, dan yang keempat ventrikel kiri. Atrium kanan terletak anterior terhadap atrium kiri, dan ventrikel kanan terletak anterior terhadap ventrikel kiri. Secara fungsional, jantung dibagi menjadi pompa sisi kanan dan sisi kiri yang memompa darah venas ke sirkulasi paru dan darah bersih ke peredaran darah sistemik. Jadi ada beberapa bagian jantung yang akan saya bahas. Untuk bagian yang pertama yaitu adalah atrium dextra. Rongga ini membentuk tepi kanan jantung dan menerima darah venosa atau darah yang tidak mengandung oksigen dari vena cava superior dan vena cava inferior serta sinus coronarius yang nanti diteruskan ke ventriculus dextra dan juga di atrium dextra ini terdapat bagian yang kita sebut auricula dextra yang merupakan kantong muskular berupa kerucut kecil yang menonjol dari atrium dextra dan menutupi aorta ascendens. Untuk bagian yang kedua itu ada ventriculus dextra. Pintu masuk ventricle dextra menerima darah dari atrium dextra melalui ostium atrioventricularis dextra yang terletak dorsal dari corpus sterni setinggi intercostalis spatium 4-5, yang nanti darah akan diteruskan ke paru supaya diubah menjadi darah teroksigenasi. Sekeliling atrioventricularis dextra terdapat cincin serabut sebagai bagian kerangka jantung fibrus yang merupakan tempat lekat bagi katup dan serabut otot atau cincin-cincin kokoh sekeliling keempat lubang lintas jantung utama yang berfungsi untuk menahan terjadinya dilatasi yang mungkin terjadi sewaktu darah dipaksa melaluinya. Untuk bagian yang selanjutnya itu adalah atrium sinistra. Atrium sinistra dimasuki 4 vena pulmonalis. Itu dua kranial dan juga dua kaudal. Ini atrium sinistra dimasuki 4 vena pulmonalis lewat dinding dorsalnya. Atrium sinistra berdinding agak lebih tebal daripada atrium dextra. Atrium sinistra juga memperlihatkan septum interatriale yang miring ke dorsal belakang. Pada atrium sinistra, terdapat ostium atrioventricularis sinistra untuk mengantar darah yang kaya akan oksigen dari atrium sinistra ke dalam ventricle dex sinistra. Ventricle sinistra, eh, bagian yang selanjutnya yaitu adalah ventricle sinistra. Ketebalan dinding ventricle sinistra itu 2 kali lipat ketebalan dinding ventricle dextra. Dari bagian atasnya tampak keluar aorta ascendens yang berdiameter kira-kira 2,5 cm. Ventricle sinistra memiliki rongga berbentuk kerucut yang lebih panjang daripada ukuran ventricle dextra. Ventricle sinistra juga terdapat bagian yang disebut cranioventral yang dibentuk oleh serambi aorta dan berdinding licin dan juga beralih menjadi aorta ascendens. Pada ventricle sinistra terdapat ostium aorta di bagian dorsokranial ventricle sinistra. Ostium aorta tersebut dilingkari oleh cincin fibrus yang merupakan alas bagi valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris posterior, dan juga valvula semilunaris sinistra, valva aorta. Berikut merupakan istilah terkait kinerja jantung. Untuk istilah yang pertama itu ada preload.
Preload itu merupakan ketegangan dinding ventrikel pada akhir diastol. Dalam istilah klinis, preload adalah peregangan pada serat ventrikel sebelum kontraksi yang seringkali didekati dengan volume akhir diastol atau tekanan akhir diastol. Untuk istilah yang kedua itu adalah afterload. Afterload merupakan ketegangan dinding ventrikel selama kontraksi, yang dimana hambatan yang harus diatasi agar ventrikel dapat mengeluarkan isinya. Lalu untuk istilah yang ketiga itu adalah contractility. Contractility merupakan sifat otot jantung yang menyebabkan perubahan kekuatan kontraksi yang dimana terlepas dari beban awal dan beban akhir. Pada contractility ini mencerminkan pengaruh kimia atau hormon, misalnya katekolamin, pada kekuatan kontraksi. Untuk istilah yang selanjutnya itu adalah stroke volume. Stroke volume merupakan volume darah yang dikeluarkan dari ventrikel selama sistol. Lalu selanjutnya itu ada istilah ejection fraction. Jadi ejection fraction merupakan fraksi volume akhir diastolik yang dikeluarkan dari ventrikel selama setiap kontraksi sistolik. Itu yang dikeluarkan kisaran normal 55% hingga 75%. Lalu untuk istilah yang selanjutnya itu ada cardiac output. Jadi cardiac output merupakan volume darah yang dikeluarkan dari ventrikel per menit. Lalu untuk istilah yang terakhir itu adalah compliance. Compliance. Jadi compliance merupakan sifat intrinsik suatu ruang yang menggambarkan hubungan tekanan volume selama pengisian. Pada compliance ini mencerminkan kemudahan atau kesulitan pengisian ruang yang terdapat kepatuhan dari volume tekanan. Untuk yang selanjutnya itu adalah anatomi klinis gagal jantung. Gagal jantung adalah sindrom klinis yang ditandai dengan perfusi sistemik yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh sebagai akibat dari gangguan fungsi pompa jantung. Secara garis besar, penyebab gagal jantung dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kategori utama. Untuk kategori yang pertama yaitu adalah kategori abnormalitas miokardium. Pada kategori ini misalnya terjadi pada kehilangan miosit atau yang kita sebut itu infark miokard. Lalu juga terjadi pada gangguan kontraksi, misalnya pada block left bundle branch, dan juga terjadi pada lemahnya kontraksi, misalnya pada kardiomiopati atau kardiotoksisitas. Untuk kategori yang kedua itu adalah kategori kegagalan terkait beban kerja jantung yang berlebihan. Ini pada kategori ini misalnya terjadi pada hipertensi ataupun stenosis aorta. Untuk kategori yang ketiga itu kategori kegagalan terkait abnormalitas katup. Untuk kategori yang keempat itu kategori gangguan ritme jantung, misalnya terjadi pada takiaritmia. Untuk kategori yang kelima itu kategori abnormalitas perikardium atau efusi perikardium, misalnya itu terjadi pada tamponade jantung. Dan untuk kategori yang terakhir, yang keenam, itu adalah kategori kelainan kongenital jantung. Berikut merupakan gambar dari patofisiologi gagal jantung. Jadi, untuk patofisiologi sendiri, itu terjadinya gagal jantung diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium. Hal tersebut akan menyebabkan menurunnya curah jantung, dan bila curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, maka jantung akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap dapat memompa darah secara adekuat. Bila mekanisme tersebut telah secara maksimal digunakan dan curah jantung normal tetap tidak terpenuhi, maka setelah akan itu timbul gejala gagal jantung. Terdapat 3 mekanisme primer yang dapat dilihat dalam respon kompensatorik, yaitu meningkatnya aktivitas adrenergik simpatis, meningkatnya beban awal akibat aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron atau RAS, dan hipertrofi ventrikel. Menurunnya volume sekuncup pada gagal jantung akan membangkitkan respons simpatis kompensatorik. Hal ini akan merangsang pengeluaran katekolamin dari saraf-saraf adrenergik jantung dan medula adrenal. Denyut jantung dan kekuatan kontraksi akan meningkat untuk menambah curah jantung. Selain itu juga terjadi vasokontraksi arteri perifer untuk menstabilkan tekanan
arteri, dan redistribusi volume darah untuk mengutamakan perfusi ke organ vital seperti jantung dan otak. Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal, meningkatkan volume ventrikel dan juga regangan serabut. Peningkatan beban awal ini akan menambah kontraktilitas miokardium sesuai dengan mekanisme Frank-Starling. Respon kompensatorik yang terakhir pada gagal jantung adalah hipertrofi miokardium atau bertambahnya ketebalan otot jantung. Hipertrofi akan meningkatkan jumlah sarkomer dalam sel-sel miokardium. Sarkomer dapat bertambah secara paralel atau serial, bergantung pada jenis beban hemodinamik yang mengakibatkan gagal jantung. Awalnya, respon kompensatorik sirkulasi ini memiliki efek yang menguntungkan. Namun pada akhirnya, mekanisme kompensatorik dapat menimbulkan gejala dan meningkatkan kerja jantung. Berikut adalah gambar dari efek disfungsi sistolik akibat gangguan kontraktilitas pada lingkaran tekanan volume. Jadi, saya ulangi, jadi hubungan akhir tekanan fungsi sistolik itu bergeser ke bawah sehingga pengosongan sistolik berhenti pada volume akhir sistolik yang lebih tinggi dari normal. Akibatnya, stroke volume turun ketika aliran balik vena pulmonalis normal ditambahkan ke peningkatan volume akhir sistolik yang tersisa di ventrikel karena pengosongan yang tidak tuntas. Volume ruang diastolik meningkat dan menghasilkan volume dan tekanan akhir diastolik yang lebih tinggi dari normal. Sementara peningkatan preload tersebut menginduksi peningkatan kompensasi stroke volume atau melalui mekanisme Frank-Starling. Gangguan kontraktilitas dan fraksi ejeksi yang berkurang menyebabkan volume akhir sistolik tetap tinggi, seperti pada gambar B. Untuk yang selanjutnya, yang saya bahas itu adalah anatomi klinis paten ductus arteriosus. Jadi, ductus arteriosus adalah pembuluh yang menghubungkan arteri pulmonalis kiri ke aorta descendens selama masa janin. Ductus paten ductus arteriosus terjadi ketika ductus gagal menutup setelah lahir, sehingga mengakibatkan hubungan yang terus-menerus antara pembuluh darah besar yang dapat kita lihat pada gambar. Kejadiannya secara keseluruhan sekitar 1 dari 2.500 hingga 5.000 kelahiran yang terdapat juga faktor resiko untuk keberadaannya meliputi infeksi rubella pada ibu pada trimester pertama, prematur, dan juga kelahiran di dataran tinggi. Untuk patofisiologi paten ductus arteriosus itu sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, otot polos ductus arteriosus biasanya menyempit setelah lahir karena peningkatan mendadak dalam ketegangan oksigen darah dan pengurangan tingkat prostaglandin yang bersirkulasi. Selama beberapa minggu berikutnya, proliferasi intima dan fibrosis mengakibatkan penutupan permanen. Kegagalan duktus untuk menutup mengakibatkan pirau persisten antara aorta descendens dan arteri pulmonalis kiri. Besarnya aliran melalui pirau bergantung pada luas penampang dan panjang duktus itu sendiri, serta resistensi relatif dari pembuluh darah sistemik dan paru. Sebelum lahir, ketika resistensi pembuluh darah paru tinggi, darah dialirkan dari paru-paru yang belum matang ke aorta. Ketika resistensi paru turun pasca natal atau setelah lahir, pirau berbalik arah dan darah mengalir dari aorta ke sirkulasi paru sebagai gantinya. Karena pirau kiri ke kanan ini, sirkulasi paru, atrium kiri, dan juga ventrikel kiri menjadi kelebihan volume. Hal ini dapat menyebabkan dilatasi ventrikel kiri dan gagal jantung sisi kiri. Sedangkan jantung kanan tetap normal kecuali jika terjadi penyakit pembuluh darah paru. Jika penyakit pembuluh darah paru berkembang, sindrom Eisenmenger terjadi dan dengan pembalikan pirau menyebabkan darah mengalir dari arteri pulmonalis melalui ductus ke aorta descendens. Aliran darah yang tidak jenuh ke ekstremitas bawah menyebabkan sianosis pada kaki, ekstremitas atas
tidak sianosis karena menerima darah yang biasanya jenuh dari aorta proksima. Untuk diagnostik pada paten ductus arteriosus ini, pada paten ductus arteriosus yang besar, radiografi dada itu menunjukkan siluet jantung yang membesar atau seperti pembesaran atrium kiri dan juga ventrikel kiri dengan tanda pembuluh darah paru yang menonjol. Pada orang dewasa, kalsifikasi duktus dapat terlihat dan juga EKG menunjukkan pembesaran atrium kiri dan hipertrofi ventrikel kiri saat terdapat pirau besar. Ekokardiografi dengan pencitraan Doppler dapat memvisualisasi defek dan juga menunjukkan aliran yang melaluinya. Dan juga ekokardiografi dapat memperkirakan tekanan sistolik sisi kanan dan juga untuk karterisasi jantung biasanya tidak diperlukan untuk tujuan diagnostik. Tetapi saat dilakukan pada pasien dengan pirau kiri ke kanan, hal ini menunjukkan peningkatan saturasi oksigen di arteri pulmonalis dibandingkan dengan ventrikel kiri. Dan juga angiografi dapat menunjukkan aliran darah abnormal melalui paten ductus arteriosus. Jadi ini merupakan gambar dari paten ductus arteriosus sendiri. Dapat kita lihat pada gambar A. Pada gambar A itu anak panah menunjukkan aliran yang dialihkan dari aorta ascendens atau itu tertulis di AO yang menuju arteri pulmonalis yang tertulis dengan PA, dan juga sedangkan pada gambar B itu representasi skematis aliran darah melalui PDA yang tidak rumit. Jadi pada gambar B, garis putus-putus itu menggambarkan peningkatan aliran darah kembali ke sisi kiri jantung sebagai akibat dari pirau yang menyebabkan pembesaran atrium kiri, ventrikel kiri, dan juga aorta descendens. Terus ventri vena cava inferior, atrium kanan juga ventrikel kanan, dan juga vena cava superior. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi klinis dari tetralogi Fallot. Tetralogi Fallot merupakan salah satu bentuk penyakit jantung bawaan sianotik yang paling umum, yang mencakup 7-10% dari semua malformasi jantung bawaan dengan insiden 1 dari 3.500 kelahiran. eh Penyakit tetralogi Fallot ini dinamai dari dokter Prancis yaitu dokter Etienne Louis Fallot yang melaporkan rangkaian kasus pertama pada tahun 1888 dengan patologis dari 4 fitur utama. Yang pertama itu ada pulmonary stenosis, yang kedua dari thickened right ventricle wall atau hipertrofi ventricle kanan, lalu yang ketiga itu ada ventricular septal defect. Lalu yang keempat itu ada aorta of right septal defect atau aorta yang menonjol. Untuk pulmonary stenosis ini itu terdapat obstruksi aliran darah paru pada tingkat traktus keluar ventrikel kanan yang merupakan ciri utama itu sendiri dari tetralogi of Fallot. Obstruksi tersebut selanjutnya menyebabkan RVH dan juga pada adanya ventricle septal defect yang tidak restriktif, obstruksi tersebut memburuk dan meningkatkan tekanan ventrikel kanan. Lalu untuk yang kedua itu adalah thickened right ventricle wall atau hipertrofi ventrikel kanan. Jadi untuk hipertrofi ventrikel kanan ini berkembang sebagai akibat dari obstruksi tadi, karena tekanan ventrikel kanan yang meningkat perlu dihasilkan untuk mempertahankan aliran darah paru dan juga dapat mengubah ukuran rongga ventrikel kanan dan massa otot. Lalu untuk yang ketiga itu adalah ventricular septal defect. Jadi pada ventricular septal defect atau defect septum ventricle ini biasanya merupakan defek non-restriktif yang besar, yaitu tidak ada halangan untuk mengalir melalui ventricle septal defect. Pada kondisi ini itu sering terletak di daerah perimembran dan muskular septum ventricle. Lalu untuk yang terakhir itu adalah aorta overrides atau aorta yang menonjol, yang dimana terdapat kondisi yang menggambarkan hubungan ventriculoarterial di mana aorta dapat mengesampingkan VSD dalam berbagai tingkatan karena ketidaksejajaran komponen outlet septum.
di mana pada tetralogi Ovalot, aorta masih muncul dari ventrikel kiri dengan hanya beberapa asal dari ventrikel kanan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang em, anatomi klinis dari atrial septal defect dan juga anatomi klinis dari ventricle septal defect. Pada atrium atrial septal defect itu terdapat lubang persisten di septum interatrial setelah lahir yang memungkinkan komunikasi langsung antara atrium kiri dan atrium kanan. Pada atrial septal defect itu terjadi dengan insiden 1 dari 1.500 kelahiran yang dapat terjadi di mana saja di sepanjang septum atrium, tetapi lokasi yang paling umum itu terdapat di daerah foramen ovale yang disebut dengan ASD ostium secundum. Jenis jenis atrial septal defect ini disebut dengan defek sinus venosus dan terkait erat dengan morfologis yang berbeda. Kondisi ini merupakan defek dari terbukanya atau dengan tidak adanya jaringan normal antara vena pulmonalis kanan dan juga atrium kanan, tetapi secara teknis bukan merupakan defisiensi septum atrium anatomis. Pada atrial septal defect ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu jenis kelainan ostium secundum. Jadi pada jenis kelainan ostium secundum ini terletak di daerah fossa ovalis yang di mana kelainan ostium secundum ini merupakan jenis ASD yang paling umum yang terjadi pada 75% kasus dari ASD itu sendiri. Untuk jenis yang kedua itu jenis kelainan ostium primum di mana jenis kelainan ostium primum ini terjadi sekitar 15% dari kasus atrial septal defect. Pada jenis kelainan ostium primum ini terletak di bagian bawah septum interatrial dan dapat dikaitkan dengan anterior katup mitral leaflet yang mengakibatkan regurgitasi katup mitral. Untuk jenis yang ketiga itu jenis kelainan sinus venosus, yang dimana terjadi pada 10% kasus ASD yang biasanya melibatkan persimpangan vena cava superior. Untuk jenis kasus yang keempat itu jenis kelainan ASD sinus koroner, di mana pada jenis kelainan sinus koroner ini jarang terjadi, namun dapat mengakibatkan gangguan langsung sinus koroner dan atrium kiri. Lalu untuk diagnostik dari atrial septal defect ini pada fototoraks itu jantung biasanya membesar karena dilatasi atrium kanan dan ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis itu tampak menonjol dengan tanda-tanda pembuluh darah paru yang meningkat. Sedangkan pada elektrokardiogram atau EKG dia menunjukkan hipertrofi ventrikel kanan yang seringkali disertai pembesaran atrium kanan dan blok cabang berkas kanan yang tidak lengkap, dan pada pasien dengan ASD tipe ostium primum ini deviasi sumbu kiri yang diduga sebagai akibat dari perpindahan dan juga hipoplasia berkas cabang kiri di bagian anterior. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah VSD atau ventricle septal defect. Jadi pada ventricle septal defect atau defect septum ventricular ini merupakan lubang abnormal pada septum interventrikular yang relatif umum terjadi dan juga memiliki insiden 1,5 sampai 3,5 dari 1.000 kelahiran. Ventricle septal defect paling sering terletak di bagian membrosa yang dimana terjadi pada 70% pasien kasus VSD dan juga terletak di bagian muskular yang dimana terjadi pada 20% kasus VSD. VSD yang jarang terjadi itu terletak di bawah katup aorta atau berdekatan dengan katup AV. Untuk patofisiologi dari ventricle septal defect ini itu yang pertama perubahan hemodinamik yang menyertai dan juga bergantung pada ukuran defect dan resistensi relatif pembuluh darah paru dan sistemik. Pada VSD yang kecil, defect itu memberikan resistensi lebih besar terhadap aliran daripada pembuluh darah paru atau sistemik yang besarnya itu bergantung pada ukuran lubang.
Sebaliknya, dengan defek non-restriktif yang lebih besar, volume volume ditentukan oleh resistensi pembuluh darah paru dan sistemik relatif. Pada periode perinatal, resistensi pembuluh darah paru itu mendekati resistensi pembuluh darah sistemik dan terjadi antara kedua ventrikel. Namun setelah lahir, saat resistensi pembuluh darah paru menurun, pirau kiri ke kanan itu meningkat, pirau kiri ke kanan yang meningkat itu dapat terjadi melalui defek yang terbentuk. Untuk ventricle septal defect ini, untuk diagnostiknya itu pada radiografi dada, siluet jantung mungkin normal pada pasien dengan defek kecil, tetapi pada mereka dengan pirau besar, kardiomegali atau pembesaran jantung, dan juga tanda pembuluh darah paru yang menonjol itu terlihat. Jika penyakit pembuluh darah paru telah berkembang, arteri paru yang membesar dengan penyempitan perifer mungkin terlihat. Pada ekokardiogram menunjukkan pembesaran atrium kiri dan juga hipertrofi ventrikel kiri. Pada mereka dengan pada pasien dengan pirau besar itu dan juga hipertrofi ventrikel kanan itu biasanya terlihat jika penyakit pembuluh darah paru hadir dan juga ekokardiografinya dengan dapat secara kuat menentukan lokasi dari ventricle septal defect yang mengidentifikasi arah dan besarnya pirau dan juga dapat memberikan perkiraan tekanan sistolik ventrikel kanan. Jadi ini merupakan gambar dari defect septum ventricle, di mana gambar A itu terdapat anak panah yang menunjukkan aliran yang dialihkan dari ventrikel kiri menuju saluran keluar ventrikel kanan. Sedangkan pada gambar B itu merupakan representasi skematis aliran darah melalui ventricle septal defect yang tidak rumit. Garis putus-putus itu menggambarkan peningkatan aliran darah yang kembali ke sisi kiri jantung sebagai akibat dari pirau yang menyebabkan pembesaran terutama atrium kiri dan juga aorta ascendens dan juga pada aorta dan juga vena cava inferior dan juga pada PA dan arteri pulmonalis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.